50 juta per bulan dari produk digital sebenarnya mungkin nggak sih? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang sedang menggeluti produk digital, nah saya tahu teman-teman produk digital ini udah mulai booming dan bahkan udah cukup lumayan lama ya, dan bahkan banyak banget pemainnya. Yang buka kelas terkait soal produk digital pun juga banyak banget teman-teman. Nah sekarang produk digital itu kebanyakan orang itu taunya link ID, ya kan? Jadi kita di link, kita itu masukin produk-produk digital kita, dan di situ kita bisa jualan di sana. Nah, memungkinkan nggak sih bisa dapat penghasilan segitu? Jawabannya memungkinkan sekali. Karena saya sendiri pun juga pernah merasakannya, alhamdulillah. Tapi kembali lagi tergantung produknya. Nah, produk digital di sini teman-teman jangan sampai ketipu bahwa di luar sana banyak banget orang yang menawarkan produk-produk digital yang katanya tinggal jual aja, yang katanya nggak usah pusing-pusing lagi, kalian itu bikin produk, kalian tinggal jualin aja. Nah, sebenarnya nggak sepenuhnya salah, tapi banyak salahnya gitu ya. Ini menurut keyakinan saya dan pendapat saya pribadi. Produk digital yang kayak gitu-gitu itu biasanya produk-produk digital banyak yang ilegalnya teman-teman. Ya mungkin punya orang dicolong lah apalah. Nah sekarang kalian harus periksa baik-baik. Nggak semuanya kayak gitu, tapi ada aja yang kayak gitu. Mulai dari jualan e-book, buku-buku terkenal, harga cuma 25.000 misal. Nah itu kan ilegal ya. Itu buku orang, karya orang, ada PDF-nya, terus dijual dalam bentuk paketan. Apakah udah izin? Terus apalagi kasih license-nya, hak jual kembali. Ini kan parah banget. Ya, ini kan parah banget. Nah, ini lagi banyak banget nih. Nah, sekarang produk digital yang lagi digembar-gemborkan adalah produk digital yang mungkin kalau kalian bisa cek ya di live TikTok sekarang itu bikin cerita anak. Pakai AI lah, pakai inilah. Nah, begitu seterusnya. Nah, sebenarnya kalau ini dibungkus sebagai kelas untuk bikin produk digitalnya via AI itu masih oke. Tapi kalau kelasnya itu kelas produk digital, tapi diiming-imingi dengan cara untuk bikin worksheet anak, terus kemudian cerita-cerita bergambar anak, ini menurut saya nggak realistis. Kenapa? Karena sebenarnya poin yang utama yang paling sulit adalah bukan membuat produknya, tapi ngejualinnya. Nah ini yang harus teman-teman garis bawahi. Cara ngejualinnya, ya kan? Teman-teman harus punya platform. Kalau kalian nggak mau modal, kalian harus punya satu platform yang mana kalian di situ harus bisa ngejual. Nah ini akan menjadi lingkaran setan. Kalau teman-teman itu ikutan kelas produk digital yang jualannya itu worksheet anak yang katanya bisa dapat penghasilan gede dari situ, terus kemudian gak diajarin cara ngejualnya, lalu kalian masuk ke kelasnya, kalian belajar bikin worksheet, dan ujung-ujungnya kalian juga akan terjun di hal yang sama. Ini kan bulat aja. Ibaratnya gini loh, kalian beli kelas terkait soal worksheet anak, gimana caranya dapat uang dari bikin worksheet anak. Tapi ujung-ujungnya teman-teman harus jualan kelas juga dengan bonus worksheet anak ini. Muter aja, yang kalian jual adalah kelas produk digitalnya, bukan worksheet anaknya. Nah ini yang banyak banget orang terjebak di sini teman-teman. Itu harus hati-hati. Poin utamanya adalah gimana cara ngejualnya. Ngejual itu nggak hanya sekedar masukin di link ID, nggak hanya sekedar masukin di Mayar atau mungkin di website kalian, enggak. Tapi bagaimana cara mempromosikannya. Abis buat produk, abis itu taruh di link ID, abis itu stuck. Nah banyak nih orang-orang yang kayak gitu. Dia nggak ngerti dia harus promo di mana. Dia bingung promonya harusnya ngapain. Setelah dia masukin di link ID, kok nggak ada penjualan. Nah ayo, siapa yang pernah ngalamin kayak gini? Udah bikin produknya, masukin produknya di link ID, kok nggak ada penjualan? Ya kalian harus mikirin trafficnya dari mana dulu. Nah, kalau saya pribadi ada dua jalan, traffic berbayar atau kalian bikin platform lagi. Nah, maksudnya bikin ini adalah kalian bikin kayak mungkin akun sosmed, kalian bangun personal branding dan lain sebagainya. Nah, ketika ada personal branding itu akan jauh lebih mudah. Contohnya kayak saya nih, saya udah punya platform YouTube. Saya selalu mempromosikan kelas TikTok affiliate saya selalu mempromosikan 50 script formula saya selalu mempromosikan kelas public speaking saya. Nah, itu kan selalu dari video-video saya kayak gini. Saya bikin video, datangin traffic, saya sisipkan promosi. Gitu ya. Nah, sebagai contoh buat gambaran ini nih. Jadi di sini tuh kan ini ya, teman-teman ya. Saya itu kan kayak ada pakai dua. Saya pakai Mayar dan juga pakai link ID teman-teman. Jadi ini adalah tampilan website saya, hendrasetio.com. Nah ini tuh pakai Mayar. Nah sedangkan link ID ini ya juga saya bikin karena ada orang yang pengen affiliatein produk digital saya. Biasanya mereka saya arahkan ke link ID karena banyak orang itu lebih banyak menggunakan link ID dibandingkan Mayar gitu ya. Jadinya saya bikin juga produknya di link ID, saya juga bikin produknya di Mayar teman-teman.
Nah dari sini ini kan mengarahkan orang ya, bahwa orang itu ketika mau membuka website saya, dia tahu, oh saya itu punya produk ini, saya punya produk ini, saya punya 50 script formula, saya punya materi personal branding, saya punya materi 10 script formula, ya, saya juga punya materi grup VIP kayak gitu-gitu. Nah itu saya juga pajang di sini. Yang jadi masalah adalah kalau saya pajang doang, emang ada yang bakal datang? Belum ada teman-teman, nggak akan ada, susah. Kalian harus, ya mungkin kalian harus bikin konten di TikTok, kalian harus bikin konten di YouTube, di Instagram, apapun itu yang mengarahkan ke ini, itu adalah fokusnya. Makanya tetap diperlukan basic konten, bener nggak? Tetap diperlukan basic konten, gimana cara ngontennya. Ini kan contoh ini kayak ini special bundling tuh. Jadi ini saya buka kelas TikTok affiliate plus storybook. Nah orang beli dari sini ya nanti dia akan dapat materi-materi saya, dapat personal branding, dapat public speaking, dapat 10 script formula. Fenomena dan faktanya yang ada yang terjadi sekarang ini adalah ya teman-teman kan selalu melihat saya itu promosinya via iklan dan juga promosinya via YouTube. Tapi penghasilan terbesarnya adalah dari YouTube. Nah ini juga ngaruh nih, the power of personal branding. Sudah mempunyai platform, sudah mempunyai akun yang gede, sosial media yang udah ada followernya. Nah ketika kalian membuat sebuah konten untuk promosi, nah itu akan jadi lebih mudah. Nah ini realistis aja teman-teman. Buat yang belum punya personal branding, pasti akan susah. Usahanya, effortnya pasti akan lebih susah dibandingkan yang udah punya personal branding. Contoh kayak saya nih, di TikTok udah jarang banget saya promosi kelas. Saya paling promosi di setiap video-video saya di YouTube. Ketika saya bikin konten di YouTube, ketika saya bahas sesuatu, selalu saya sisipkan untuk mempromosikan produk digital saya kayak gini. Nah ini adalah salah satu sumber traffic yang gampang, yang buat yang udah punya akun, yang udah punya personal branding istilahnya. Tapi buat yang belum, ya kalian harus effort. Atau kalau kalian mau produk digital yang simple-simple, ya kalian harus iklan gitu ya. Maksudnya nggak mau bikin akun dulu, ya mau nggak mau harus iklan, jadi anonim gitu ya, jadi kayak faceless gitu. Nah cuman apakah itu bisa menghasilkan? Ya bisa, asal kalian jago ngiklannya, jago bikin ad copy-nya, jago bikin materi promosinya, itu bisa banget teman-teman ya. Nah jadi seperti itu. Jadi kita yang paling penting adalah kita harus mikirin next gimana cara promosinya. Ketika kalian udah jago mempromosikan sesuatu, ketika kalian sudah punya platform, kalian mau ngejual produk orang lain pun juga bisa nih. Contoh ya, rekomendasi produk digital nih. Saya misal nih merekomendasikan punya Mas Berto, punya Adi Hiblatul, terus merekomendasikan punya Bang NR House ya teman-teman ya. Nah saya mempromosikan punya Kak Anjas Maradita. Sesimpel itu, saya bilang aja nih, saya udah ikutan kelasnya beliau, harganya 800.000, isinya bagus banget, kita bisa memahami AI. Kita tinggal bikin konten-konten seperti itu, nanti akan ada 1-2 orang yang tertarik dan beli di sini, kita akan dapat komisinya. Jadi benar-benar kita bisa tanpa punya produk, kita full murni affiliate, kita bisa dapat penghasilan juga di sini. Nah makanya, poin pentingnya bukan di produknya aja nih. Produk itu penting juga. Gitu. Kalau produknya jelek ya orang nggak akan mau beli lagi. Tapi kalau misalnya kita fokus di produk doang, kita nggak memikirkan cara promosinya, nah ini menurut saya juga kurang tepat. Kecuali produk kalian dipromosikan oleh kreator-kreator besar. Kalian meskipun nggak jago promosi, ya tetap kalian akan dapat income juga dari sana gitu teman-teman. Ya, jadi ini adalah salah satu tantangan produk digital di tahun 2026 ini. So, buat teman-teman, ya kalian harus mulai pikirkan gimana caranya membuat produk digital dan cara ngejualinnya. Nah, sama satu lagi nih yang penting nih. Sekarang juga banyak banget produk digital yang hit and run. Apa sih produk digital yang hit and run? Ya udah, nggak butuh personal branding, nggak memikirin personal branding. Bikin aja produk. Nggak tahu ya produknya di luar itu produknya ngasal atau tidak. Mereka bikin produk, mereka jualin, laku, abis itu ditinggal. Jadi jual produk yang kayak produk putus gitu. Produk-produk yang nggak ada maintenance-nya, produk-produk yang nggak ada after sales-nya. Itu adalah produk hit and run yang sekarang itu lagi banyak juga orang kayak gitu. Nah, ini kalau banyak yang kecewa nih ya sama produk digital hit and run, ini akan mempengaruhi produk digital kita yang benar-benar ya ada after salesnya, ada berbagai macam treatmentnya, akan kena pengaruh karena kepercayaan orang terhadap produk digital akan makin turun dan akan makin ancur-ancuran. So, buat teman-teman pertimbangkan lagi bahwa produk digital itu juga tidak segampang kelihatannya, apalagi kalian nggak punya personal branding. Ini akan membutuhkan iklan atau sedikit gimmick, sedikit overclaim, sedikit tipu-tipu untuk mempengaruhi orang untuk beli. Tapi pada kenyataannya nggak bisa kita pungkiri banyak juga yang kayak gitu. Banyak juga yang overclaim, bilang materinya inilah, pemula banget bisa lah. Begitu dipelajari ternyata juga susah. Nggak bisa, cuman e-book doang. Sedangkan pemula itu butuh yang namanya diajari dan dibimbing, ada materi mungkin berupa video lah atau apa. Nah,
Apalagi orang Indonesia itu susah banget buat membaca. Nah ini yang akan menjadi ancaman tersendiri dari produk digital. Jadi bisa saya bilang, menurut pendapat saya sekali lagi, produk digital itu ancamannya adalah produk digital itu sendiri. Karena semakin banyak produk digital yang asal, semakin banyak orang-orang yang nggak percaya terhadap produk digital, semakin susah juga produk digital ke depannya. Kalau kita nggak lebay-lebayin atau overclaiming. Ya teman-teman ya. Jadi ini juga bisa dipertimbangkan karena industri produk digital harusnya bisa awet. Mudah-mudahan nggak ada orang yang memanfaatkan dan menyalahgunakan hal ini. Dan sekali lagi, tidak semudah yang kalian pikirkan. Ya, kalian harus mikirin gimana cara jualinnya. Itu aja. Ya, produknya bisa kalian pelajari pelan-pelan. Cara jualinnya ini loh. Ya, percuma produk kalian bagus. Sekali lagi, kalian bingung tuh ngejualnya gimana. Jadi ngejualnya nggak cuma sekedar bisa masuk ke dalam link ID kayak gini udah selesai ya. Enggak, perjuangan untuk membuat orang kesininya itu yang harus teman-teman pikirkan dari sekarang. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.